Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi dengan saya Feni dalam kesempatan kali ini dalam program Talk Show. Nah, memang hal yang menarik terus kita bahas dalam program Talk Show ini, terutama mengenai keseimbangan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan segala aspek kehidupan dan juga berbagai instansi-instansi terkait. Nah, keberadaan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat adat Aceh yang telah memberi warna tersendiri dalam menjaga dan juga mengelola sumber daya alam dengan kemampuan yang mereka miliki atau yang dikenal secara komunal seperti sebelum Orde Baru. Nah, ini pola pengaturan oleh Mukim di Aceh dalam mengelola hutan terutama dan juga sumber daya alam lainnya menunjukkan kearifan adat yang bertumbuh pada kepentingan orang banyak dan juga kebutuhan generasi mendatang. Tapi sayangnya wilayah masyarakat adat ini belum diakomodir di dalam regulasi tata ruang Aceh. Nah, untuk itu kami mengambil tema untuk malam ini yaitu wilayah kelola mukim dalam tata ruang Aceh untuk 2013 hingga 2033. Ini juga masa yang cukup lama. Dan langsung saja sudah ada narasumber kita kali ini ya. Di samping saya sudah ada Bapak Heldo Marta S. Hud MSc yang merupakan beliau merupakan dari Bapeda Aceh. Kita sapa, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, dan di samping Pak Heldo sudah ada Bapak Asnawi ini ya, yang merupakan salah satu mukim di Aceh Besar dari mukim Mukim SIM ya Pak ini. Oke, Mukim SIM ini tepatnya di mungkin ini mewilayahi desa-desa apa saja nih Pak? Ada 8 Ada desa 8 di desa Kecamatan ya, Darussalam Aceh Besar. di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Baik, di samping Pak Asnawi ada Bapak Jos Putra ini ya. Baik, beliau dari KPHA. Tentunya nanti akan bicara bagaimana melihat tata ruang kelola Aceh untuk tahun mendatang dan juga bagaimana untuk tahun ini. Baik, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Heldo nih ya, Pak Heldo. Nah, Anda dari Bapeda sendiri ini mungkin Bapeda punya program apa yang mungkin di tahun lalu belum selesai ataupun akan memberikan target untuk tahun mendatang, terutama ini tentang tata kelola ruang Aceh ini, Pak. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Leni. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pemerintah Aceh itu telah mengesahkan yang namanya Kanun Rencana Tata Ruang Aceh, yaitu Kanun Aceh nomor 19 tahun 2013. Nah, terkait dengan tata kelola ini sebetulnya sesuai dengan visi dan misi dari tata ruang itu sendiri, dapat kita ketahui bahwa visinya itu terwujudnya masyarakat Aceh yang tangguh, bermartabat, sejahtera, berkeadilan melalui tata ruang Aceh yang terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan. Ya, baik. Nah, kemudian di samping visinya tersebut, juga misinya juga lebih mengarah ke kepentingan masyarakat umum pada umumnya gitu kan. Nah, visi dan misi ini sebetulnya dijabarkan lebih detail melalui struktur ruang dan pola ruang. Nah, di mana masyarakat juga pada prinsipnya di dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam itu melalui tata kelola mukim memang secara tegas kita tidak menyampaikan karena kita lebih mengarah ke rencana pengelolaan. Nah, untuk lebih detailnya itu kita lebih mengarahkan ke kabupaten kota yang yang mempunyai wilayah kan. Baik. Nah, karena juga di dalam pola ruang sendiri, karena kita tahu bahwa mukim itu tidak hanya bicara masalah kawasan hutan, tapi semua aktivitas adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, apakah itu cara bercocok tanam melalui kebun, kemudian pertanian, kelautan, perikanan dan segala macam, sehingga kalau kita sebutkan secara detail gitu kan, itu tidak bisa kita pada prinsip memang kita memasukkan itu gitu kan secara detailnya. Jadi seperti itulah gambaran kira-kira di mana sebetulnya peranan masyarakat adat terhadap tata ruang, bukan hanya di segi perencanaan, kemudian pemanfaatan, dan juga masyarakat adat sendiri nanti juga bisa di dalam pemanfaatan dan pengendalian itu juga harus ikut terlibat secara proses gitu kan. Kemudian waktu dalam proses perencanaan tata ruang dulu kita juga
sebetulnya melibatkan komponen-komponen masyarakat gitu di dalam proses pengelolaan ini. Baik. Itu mungkin gambaran sementara Mbak. Iya. Nah ini how penting harus melibatkan Mukim itu sendiri, kenapa ini Pak? Karena memang itu adalah salah satu kearifan lokal yang ada di Aceh gitu ya. Mungkin di provinsi lain Mukim itu tidak ada. Yang ada cuma hanya di Aceh. Hanya di Aceh. Baik. Nah, itu juga tercantum di Undang-Undang Nomor 8 ya Pak ya. Kemudian ada perubahan dengan Undang-Undang 11 tentang pemerintahan Aceh, bagaimana posisi Mukim, keberadaan Mukim itu juga dijelaskan secara tegas gitu kan. Baik, jadi ini hal khusus yang hanya ada di Aceh nih Pak Ya, Mukim di Aceh ini. kebetulan. Baik, mungkin dari Pak Mukim sendiri ingin menyampaikan ini Pak Asnawi, silakan. Ya, Mukim sendiri memandang bahwa kanun RT RW ini merupakan kebijakan penting ya. Baik. Kebijakan strategis yang menentukan wajah Aceh selama 20 tahun Pak. 20 tahun. 20 tahun. Karena itu Mukim sebagai bagian dari komponen masyarakat Aceh sebenarnya sudah berusaha mengambil bagian untuk terlibat secara lebih dalam proses pembuatan kanun RT RW ini. Nah, salah satu kepentingan Mukim adalah bagaimana agar melalui kanun ini keberadaan wilayah kelola Mukim itu secara tersurat itu diakui dalam kanun ini, karena ini merupakan hal yang penting. Kenapa penting saya katakan ini seperti kata Pak Heldo tadi bahwa kanun RT RW Aceh ini kita harapkan akan menampilkan wajah Aceh ya. Wajah Aceh 20 tahun ke depan dan benar-benar mencerminkan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Itu jelas disebutkan dalam misi kanun RT RW Aceh. Jadi yang kami ingin isi itu wajah Acehnya yang mana. Sementara itu setelah kanun ini disahkan menjadi kanun nomor 19 tadi Pak, 2013, ternyata menurut kami nih, kami dari komunitas masyarakat adat Mukim, kanun RT RW ini, RT RWA Aceh belum sepenuhnya menggambarkan wajah Aceh yang mencerminkan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagaimana misi dari kanun RT RW tadi. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa kepentingan Mukim sebagai bagian dari komponen masyarakat adalah memberi warna Aceh dalam kanun RT RW ini. Ini yang belum terpenuhi. Baik. Ya. Oke, baik. Saya coba beralih lagi kepada Pak Jas Putra nih, Pak Jas Putra sendiri ini dari KPH sebagai salah satu koalisi yang konsen pada advokasi tata ruang ini, melihat tata ruang Aceh untuk saat ini bagaimana? Ya, sesuai dengan apa topik yang kita bicarakan hari ini, konteksnya tata kelola wilayah Mukim ya. Ya, sejauh dengan proses yang sudah kita lalui dan ini juga sudah panjang dan kita juga sudah dari sejak awal menyatakan dengan tegas tata ruang yang dihasilkan itu tidak berpihak kepada masyarakat hukum adat. Baik. Itu satu. Misalnya apa? Contohnya seperti ini. Jadi ada betul seperti yang dikatakan Pak Heldo tadi. Kalau kita mengharap potret ruang wilayah Mukim itu di dalam dokumen tata ruang Aceh itu tidak akan mungkin. Baik. Nah, tapi yang diperjuangkan oleh teman-teman juga masyarakat Mukim dari termasuk yang paling sering ya inten itu yang Aceh Besar, ada pengaturan khusus saja yang mengakui bahwasanya ya karena semua produk hukum yang lain menyebutkan dengan jelas kewenangan, harta kekayaan dan segala macamnya itu ada. Nah, yang lebih menarik lagi di dalam kanun tata ruang Aceh kata-kata Mukim itu cuma satu kali dan itu hanya di ketentuan umum. Tidak ada di bunyi-bunyi yang lain, tidak ada. Nah, sebuah keanehan ya, ada di ketentuan umum, tidak ada di substansi dan di penjelasan. Nah, ini mungkin juga sebuah hanya satu di kanun hanya menggunakan satu kata Mukim. Nah, ini tentunya pelaksanaan juga tidak maksimal nantinya ini. Ya, berharap maksimal seperti apa memang tidak ada satupun yang lain. Baik. Jadi ini diharapkan adanya perbaikan ke mendatang ini atau seperti apa? Kalau dalam konteks mungkin itu salah satu ya yang perlu. Tapi kan banyak proses-proses yang lain ya. Baik. Nah, salah satu juga seperti cerita tadi, temuan kita juga di wilayah Aceh Besar, Lampage, itu wilayah mereka ditingkatkan statusnya menjadi kawasan lindung. Kawasan lindung. Ya, faktanya di lapangan jauh hari sebelum ada pengaturan tentang ruang,
baik itu dengan kebijakan tata guna hutan tahun 82, SK Perda nomor 5 tahun 95, terus juga SK 1999, 170 sampai dengan 941. Proses penetapan kawasan itu tidak pernah dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi, amanat undang-undang. Ini tiba-tiba sudah menjadi kawasan lindung dan itu tidak pernah diusulkan oleh masyarakat. Jadi itu temuan kita. Kebijakannya dari mana nih kira-kira, dari mungkin KPH melihat ini? Nah, sekarang kita lagi mencoba melakukan pembuktian perubahan di wilayah ini. Itu kita lihat hubungannya dengan poligon-poligonnya yang juga dirubah di Aceh Besar. Nah, tapi kan dampaknya baik, dijadikan sebagai hutan lindung ini. Iya, tapi masalahnya di situ sudah menjadi kebun masyarakat. Kebun masyarakat. Ya. Baik. Nah, selama ini yang terjadi ketika kalau proses itu tidak dikawal, disahkan, karena bicara penetapan kawasan hutan itu ada ketentuan 4 tahapan yang harus diikuti. Baik. Itu dipenuhi apa enggak? Kalau itu tidak dipenuhi, maka kepastian hukum terhadap sebuah kawasan itu bisa dikatakan tidak ada. Dan kemudian masyarakat di Gampong Lampage tadi, Mukim Lampage tadi ini mungkin mereka melakukan protes atau seperti apa? Kalau protes, karena kebetulan kita juga mengawal proses tahapan penetapan kawasannya, itu dari institusi BPKH, terus Dinas Kabupaten Aceh Besar, mereka sudah melakukan trek jalur berdasarkan poligon yang sudah digambar. Baik. Nah, kita coba membangun diskusi, sampaikan kepada masyarakat, silakan diikuti proses. Nah, dipastikan tanah yang sudah dikelola secara turun-temurun itu harus dikeluarkan dari kawasan hutan lindung. Kepentingannya apa? Supaya ada kepastian hukum terhadap sebuah kawasan. Kalau tidak mau dikeluarkan, ya konsekuensinya harus diganti rugi. Oke, baik. Aturannya sudah ada semua. Artinya jangan sampai masyarakat juga dirugikan. Ya, itu yang kita inginkan. Baik, dan semakin menarik bincang-bincang kita, dan kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Ya baik, terima kasih bagi pemirsa yang masih dalam program Talkshow di malam hari ini, dan kami undang Anda untuk berinteraktif di 05140171. Dan saya ingatkan lagi topik kita untuk hari ini, yaitu wilayah kelola mukim dalam tata ruang Aceh 2013-2033. Dan kita lanjut lagi bersama Pak Heldo, Pak Asnawi, dan juga Pak Jis Putra ini ya. Tadi sudah mulai agak panas sedikit ini mungkin pembicaraannya ya. Nah, saya kembali lagi ke Pak Heldo sendiri. Nah, ini kita melihat bahwa pada kenyataannya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Jas bahwa maksudnya kebun masyarakat ini dijadikan kawasan hutan lindung, sementara sawah lahan ini dijadikan pemukiman baru. Sepertinya ada terbalik atau bagaimana ini Pak? Kita kan sebetulnya dari awal mengikuti yang namanya prosedur dan proses. Gitu kan. Nah, di dalam prosedur dan proses itu tentu kita akan melihat kebutuhan ruang sebetulnya secara kajian melalui kajian lingkungan itu seharusnya Aceh itu kawasan hutannya jauh lebih luas gitu kan. Nah, di dalam proses ini ada 3 kategori yang memang kita lakukan gitu kan. Yang pertama itu menyangkut dengan biofisik. Nah, kebetulan wilayah ini kita anggap waktu itu adalah sebagai kawasan yang memang diperuntukkan untuk sebagai imbuan air tanah. Sebetulnya itu. Nah, cuman karena memang di dalam proses tentu ada kekeliruan-kekeliruan yang memang kita akui bahwa data-data yang kita peroleh itu memang juga secara sosial ekonomi dan secara justifikasi hukum itu memang kurang gitu kan. Nah, di dalam proses ini tentu tidak semua yang kita lakukan itu adalah valid. Ini akan adalah proses. Nah, dengan ditetapkan tata ruang ini nanti setelah ditetapkan kawasan hutan, tentu masing-masing kementerian lembaga yang terkait dengan penggunaan ruang, misalnya Kementerian Kehutanan atau yang dengan ditetapkannya SK 941 kemudian dikeluarkan yang terakhir itu SK 865 tahun 2014 mengenai kawasan hutan dan konservasi perairan Aceh. Masih ada tahap selanjutnya untuk mengklirkan ini persoalan masalah hukum. Nanti ada yang namanya tracking batas, kemudian penataan batas, pengukuhan dan segala macam. Nah, pada saat itu dilakukan penataan batas, kalau memang ada kepemilikan bisa dibuktikan, kemudian ada hak-hak masyarakat yang memang selama ini
itu diabaikan, itu secara otomatis itu akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Gitu kan. Nah, dan penetapan SK ini juga tidak kaku. Ada proses lain nanti sampai dia kepada penunjukan kawasan hutan, gitu kan. Nah, proses inilah yang nanti kita harapkan seperti yang disampaikan teman dari KPH tadi, bahwasanya ini prosesnya harus dikawal, gitu kan. Nah, tata ruang Aceh juga pada prinsipnya karena keterbatasan informasi dan data itu semuanya memang ada hal-hal yang ketinggalan atau mungkin juga ada hal-hal yang seharusnya itu dijadikan kawasan lindung ternyata terbalik, gitu kan. Nah, ini proses ini kan masih berlanjut, makanya nanti di dalam tahapan berikutnya tata ruang itu juga ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah bagaimana untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan pengisian data selanjutnya, gitu kan. Hanya kemudian juga kita berharap masyarakat ke depan dengan adanya tata ruang ini terus akan kita kawal, baik itu secara teknisnya seperti apa nanti akan diatur oleh masing-masing stakeholdernya. Misalnya ada kawasan hutan, maka yang akan dikembalikan ke kehutanan untuk bagaimana cara pengelolaannya, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kawasan hutan, sehingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan itu memperoleh manfaat yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi hutan itu bukan hanya sekedar untuk dilihat, tidak itu, tapi ada manfaat di samping dia fungsi lindung juga ada fungsi ekonomi. Nah, nanti aturan inilah yang harus diikuti dan teman-teman di kehutanan seharusnya juga akan mensosialisasikan sampai ke tingkat bawah, mulai dari provinsi, kabupaten dan apalagi provinsi Aceh sekarang sudah punya yang namanya KPH DAS. Nah, bagaimana nanti KPH DAS ini untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar sehingga itu masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan atau masyarakat mukim yang berada di sekitar kawasan hutan memperoleh manfaat dari keberadaan kawasan hutan ini. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, tapi kalau untuk sekarang ini sudah kira-kira sudah dapat diambil tidak manfaat oleh masyarakat sementara sendiri? kita kan masih dalam proses. Nah, untuk hal yang pertama kita minta nanti ke masing-masing lembaga pengguna ruang, gitu kan, untuk memastikan batas wilayahnya itu sebetulnya mana, gitu. Misalnya kehutanan, dia akan melakukan yang namanya tata batas untuk penentuan status hukum jelas di lapangannya seperti apa. Nah, selama ini kan kita kan hanya bergerak di peta. Peta itu kan gambaran permukaan rupa bumi dalam bentuk datar, sehingga itu tidak di lapangannya seperti apa itu harus kita kaji kembali, gitu kan. Sehingga nanti masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan itu tidak melanggar, atau masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan juga itu harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Walaupun memang ada sebagian teman-teman menganggap bahwa wah, kita harus melindungi hutan. Betul, kita perlu, apalagi sekarang kita lihat bahwa seperti misalnya kita dengar beberapa informasi selama ini konflik manusia dengan gajah. Iya, benar. Itu di daerah Benar Meriah, Aceh Utara. Nah, konflik ini sebetulnya itu harus kita tangani bagaimana untuk pengelolaannya masalah konflik. Nah, di tata ruang itu sebetulnya sudah diatur mana yang sebetulnya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, mana yang dimanfaatkan untuk kepentingan lindung, gitu kan. Nah, inilah yang harus kita atur ke depan sehingga semua komponen akan bergerak untuk memanfaatkan masing-masing fungsi ini tadi, gitu. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Mungkin saya akan kembali ke Pak Ijaz Putrane. Ini Pak Ijaz, mungkin dari KPH sendiri mewakili masyarakat tidak dalam bersuara mengenai tata ruang itu sendiri, terutama mungkin di pedesaan ini. Kalau mewakili itu kan pertanyaan mewakili itu kan sulit. Nah, nilai seperti apa nih? Ini contoh ya, contoh untuk kasus Lampague tadi. Kita menggelar diskusi dengan mereka, memberi pemahaman bagaimana proses. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ini sebenarnya kan ada, kalau saya melihatnya ada dua hal yang harus kita pisah ya dalam konteks berbicara wilayah. Tapi kan KPH ini kan sebagai lembaga advokasi juga ini. Iya, kalau itu jelas. Dari awal kita memang sudah mengawal itu. Dari sebelum kanun ditetapkan, itu memang sudah kita kawal sampai hari ini tetap kita kawal. Ya dasarnya itu tadi, ada beberapa aspek yang kita tinjau itu. Kalau berbicara ingin menghasilkan sebuah ruang, yang seperti harapan Pak Asnawi tadi, Aceh baru ke depan itu seperti apa, ya, itu masih banyak hal ya bolong-bolongnya lah. Nah, tapi kalau bicara konteks wilayah kelola itu penting memang, ya.
itu nggak bisa ditawar-nawar lagi. Memang harus include dia di dalam kanun tata ruang Aceh. Seperti apa wilayah kelolanya itu baru nanti diatur di tingkat kabupaten. Baik. Nah, tapi kalau bicara konteks hutan, ya seperti Pak Edo katakan tadi, jadi 941, 865 itu sebelum mengikuti ketentuan pasal 15 Undang-Undang 41, itu dia belum memiliki kekuatan hukum tetap. Ya, Kecuali yang sebelum berubah SK ini sudah menyelesaikan tahapan itu. Baik. Nah, jadi masih ada peluangnya untuk didiskusikan dengan masyarakat. Ya. Dan satu hal lagi adalah ya mungkin beda cara pandang ya, kalau saya menyatakan bukan desa berada di dalam kawasan hutan, tapi desa memiliki wilayah yang bentuknya adalah kawasan hutan. Baik. Dan ini kalau itu yang terjadi diskriminasi menurut saya. Kenapa? Indonesia bisa ngeklaim punya wilayah hutan 143 juta hektar, ya. Aceh mungkin Dr. Jenny bisa bilang punya 3,7 juta hektar. Demikian juga dengan kabupaten bisa sebutkan dia punya wilayah sekian hektar hutannya. Baik. Kan aneh ketika Pak Mukim dan Pak Keci Iya. nggak bisa bilang wilayah Mukim aku ada hutan Baik. 11.000 hektar. Baik. Karena mereka juga unsur pemerintahan. Itu cacatnya di dalam pemenuhan hak-hak dan partisipasi masyarakat dalam ruang ya. Artinya sudah ada pembagian-pembagian. Nah, sementara kan mungkin juga punya wilayah wewenang sendiri ini ya. Karena semua wilayah itu habis dibagi. Provinsi negara, provinsi, kabupaten, kecamatan. Sekarang Mukim. Bagaimana ini? Ya, kalau konteks Aceh dengan bicara kewenangan sebenarnya Pak Camat bisa dikembalikan kantor bupati aja. Karena dia itu cacat kalau menurut saya. Baik. Ya, tidak ada yang mengontrolnya nggak ada. Pak Mukim punya tuapet, Baik. ya, bupati punya, camat Geci punya, dia nggak ada. Oke, ya. Dan saya undang sekali lagi pemirsa di rumah untuk berpartisipasi bersama kami di 0651 40171 ya untuk bertanya tentang tata ruang Aceh di tahun 2013-2033 tentunya mengenai kelola mukim ini ya. Nah, saya kembali ke Pak Asnawi. Nah, Pak Asnawi sendiri ini sebagai mukim sendiri mungkin partisipasi yang besar sekali mukim dalam kelola tata ruang ini apa? Mungkin di Aceh Besar, kebetulan kita di Aceh Besar punya sebuah paguyuban atau apa itu? serikat mukim ya, namanya Majelis Dupakat Mukim Aceh Besar. Baik. Sebenarnya sejak tahun 2003 kita telah berusaha melakukan berbagai upaya perjuangan-perjuangan, upaya-upaya untuk pengakuan wilayah kelola mukim dalam berbagai aturan kebijakan-kebijakan yang di Aceh. Baik. Dan termasuk di Aceh Besar khususnya. Ya. Dan sebenarnya di beberapa kanun seperti di kanun nomor 4 tahun 2003 dan tahunan mukim, keberadaan wilayah kelola mukim yang disebut dengan harta kekayaan mukim itu secara tegas itu diakui ya. Itu di dalam pasal 18 misalnya disebutkan bahwa harta kekayaan mukim itu berupa hutan, sungai, laut, rawa dan sebagainya kan. Nah, kaitannya dengan kanun tata ruang, kita berharap bahwa harta kekayaan mukim atau wilayah kelola mukim yang sudah sebenarnya dalam berbagai regulasi lain sudah diakui, ini mendapat pengakuan dalam kanun rencana tata ruang dalam wilayah Aceh. Baik. Karena kanun ini menurut kami memang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan peruntukan ruang dan pola ruang di Aceh. Kan? Kami berpikir ini tempat yang benar kan. Perjuangan mukim untuk pengakuan wilayah kelola mukim pada dasarnya adalah perjuangan untuk perjuangan untuk pengakuan hak masyarakat terhadap kawasan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Jadi harus ada jaminan peraturan regulasi yang menjamin hak-hak masyarakat terhadap kawasan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Jadi selama ini apakah jaminannya belum terlalu mengena ini atau bagaimana? Seperti saya katakan tadi, sebenarnya di beberapa kanun lainnya keberadaan wilayah kelola mukim ini sudah diakui kan, secara benderang secara nyata.
Tapi karena ini kanun tentang rencana tata ruang yang mengatur tentang peruntukan ruang di Aceh ini, kami berpikir pengakuan ruang kelola masyarakat ini harus diakui di sini. Baik. Harus ini tentunya tidak diatur mendetail. Baik. Dan tuntutan kami memang yang kami tuntut adalah pengakuan prinsip-prinsipnya saja. Misalnya dalam karena begini ya, pada September 23 September 2013 sebenarnya dalam sebuah pertemuan di Aula Bapeda yang saat itu dihadiri oleh Bapak Gubernur, oleh Wali Nanggro, oleh Kepala Bapeda, kita sudah menyampaikan hal ini, ya kan? Dan pada saat itu Kepala Bapeda sendiri sudah meminta, coba Anda rumuskan draft klausulnya untuk kita masukkan. Dan kami Mukim sudah merumuskan, draft klausul pengakuan wilayah kelola Mukim. Ini dirumuskan dari berbagai Mukim. Dari berbagai Mukim, kita Mukim-Mukim di Aceh Besar dan di Aceh melakukan workshop dan sebagainya. Kita rumuskan klausulnya dan dalam banyak kesempatan rumusan klausul yang kami rumuskan sudah kita berikan, sudah sampaikan kepada pemerintah Aceh. Baik. Nah, itu dia. Iya, tapi mudah-mudahan yang sudah dirumuskan ini bisa ditinjau kembali, dievaluasi kembali ini ya, dan mudah-mudahan juga bisa dikembalikan lagi ke masyarakat ini. Ya, baik. Kemudian bagaimana juga kita tidak hanya bicara tentang tata kelola hutan, kemudian masyarakat sendiri dengan sudah tidak melakukan ataupun melestarikan hutan ataupun memanfaatkan hutan dengan sebaik mungkin ini. Masyarakat Aceh sesuai dengan kearifan yang ada di masyarakat sejak ataupun dulu. Bagaimana kita mengembalikan lagi mengolah hutan ke kearifan yang dahulunya ini? Ya, dari dulu kan masyarakat sudah memanfaatkan hutan dengan kearifan yang ada di masyarakat masing-masing ya. Harus dipastikan bahwa masyarakat itu sangat berkepentingan dalam hal pengelolaan hutan, dalam pemanfaatannya, termasuk dalam menjaga hutan. Karena tidak mungkin masyarakat tidak menjaga hutan, menjaga kelestariannya, kan? Karena jika masyarakat tidak melakukan hal itu, saya pikir yang akan menanggung resiko adalah masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan itu sendiri. Jadi masyarakat menjaga hutan, merawat hutan, menjaga kelestarian itu merupakan sebuah tuntutan yang berasal dari masyarakat itu sendiri, kan? Nah, itu mekanisme yang memang sudah dijalankan sejak dulu, kan? Ya. Oke, nah tapi semakin banyak juga nih illegal logging, kemudian apalagi di Aceh Besar juga baru-baru di akhir tahun lalu nih ya dengan tanah longsor, kemudian banjir. Ini kan mungkin dampak dari masyarakat juga sendiri ini tidak menjaga hutannya atau bagaimana? Kalau menurut saya itu dampak dari kebijakan yang mencoba memisahkan masyarakat dengan hutan. Di mana hari ini harus diakui bahwa banyak aturan-aturan yang mencoba memisahkan masyarakat dengan hutan ya. Sehingga masyarakat sebenarnya merasa tidak punya kewajiban lagi untuk menjaga hutan dan sebagainya. Ya. Tapi sebenarnya itu bukan dilakukan oleh masyarakat. Itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat tertentu. Karena logikanya tidak mungkin kan masyarakat merusak hutan, di mana kemudian merusak hutan itu akan mengundang bencana yang akan membahayakan mereka sendiri. Itu tapi sayangnya masyarakat kita dibutakan dengan embel-embel materi, dengan uang. Itu dia, ya. Mungkin ini juga salah satu kerja Mukim ya untuk menyadarkan masyarakat. Ya, ke depan mungkin mulai kewenangan-kewenangan yang sedang kita perjuangkan dan dalam banyak aturan sudah diakui, kita harus berupaya mengembalikan kearifan-kearifan adat ini dalam tata kelola hutan. Kita berharap ini akan menimbulkan hubungan yang saling membutuhkan, menjaga dan antara masyarakat dan lingkungan. Oke, baik. Ini semakin menarik bincang-bincang kita. Dan nanti kita akan sambung lagi dan saya harapkan partisipasi dari pemirsa di rumah di 05140171 untuk menyemarakan talkshow kita malam hari ini setelah yang satu ini. Ya baik, terima kasih bagi pemirsa yang masih bersama kami dalam program talkshow di malam hari ini. Dan semakin menarik ini mengenai pemerintahan Mukim dan tata ruang yang sudah
tertera dalam kanun di Aceh sendiri dan juga bagaimana pelaksanaannya. Mungkin ada hal-hal yang membingungkan masyarakat mengenai tata ruang kelola mukim ini. Silakan Anda di 0140171 karena ada para pakar kita mungkin akan menjawab ini ya. Ada Pak Heldo, Pak Asnawi dan juga Pak Jas tadi ini. Baik, saya kembali ke Pak Heldo sendiri dari Bapeda Aceh. Nah, Pak Heldo sendiri melihat mungkin apa-apa saja ataupun komponen apa saja yang harus ada dalam kelola tata ruang Aceh itu. Mungkin tadi dari maksudnya ada biofisik, kemudian ada sosial ekonomi juga. Baik Mbak Leni, pada prinsipnya memang tata ruang Aceh itu tetap mengakui keberadaan wilayah kelola mukim sebagai wilayah asal-usul masyarakat adat di Aceh, kan begitu. Nah, tetapi perlu kita pahami bahwa tata ruang Aceh itu kalau ditinjau dari skala perencanaan, dia skala tinjau, bukan operasional. Nah, untuk menjadikan itu dia operasional, setelah pola ruang itu disusun, disahkan gitu kan, masing-masing komponen nanti akan menyesuaikan pemanfaatan ya, bukan kepemilikan. Baik. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, pemanfaatan setiap pola ruang tadi. Saya contohkan misalnya wilayah laut, tentu dikelola nanti melalui mukim, ada yang namanya Panglima Laut. Benar. Nah, tentu yang mengatur ini nanti adalah sektor perikanan dan kelautan, bagaimana sistem tata kelolanya. Mungkin memang kita akui keberadaannya. Nah, kemudian di pertanian, ada yang namanya nanti kejurun belang, ada pola aturan tersendiri. Nah, tentu tidak bisa dijangkau, tidak bisa disatukan secara umum di dalam tata ruang. Nanti akan diatur secara khusus, apakah melalui pergub atau mengikuti aturan-aturan masing-masing sektor yang telah ada. Misalnya sektor kehutanan, masyarakat secara umum itu bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan tertentu misalnya. Tetapi ini kan harus diatur, harus ada kejelasan wilayah mana saja yang bisa diatur, kemudian apa saja yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu tentu harus mengikuti mekanisme sesuai dengan kanun tata ruang sendiri. Itu ada yang namanya pengendalian pemanfaatan ruang. Bagaimana pemanfaatan ruang itu bisa dilakukan? Misalnya saya contohkan terkait dengan kawasan hutan gitu kan. Kawasan hutan itu apakah itu hutan produksi, hutan lindung, itu bisa dimanfaatkan dengan konteks harus ada izin. Nah, izinnya seperti apa? Ikuti mekanisme aturan yang ada di kehutanan. Misalnya terkait dengan pemanfaatan oleh masyarakat di sekitar hutan produksi. Ada yang namanya pola HKM atau pola HTR. Dan juga hutan lindung sendiri, ada mekanismenya. Nah, supaya masyarakat bisa lebih jelas, aturan ini yang harus kita ikuti. Jadi, saya sampaikan tadi sekali lagi bahwa pada prinsipnya Kanun Aceh tetap mengakui keberadaan wilayah kelola mukim. Karena terlalu banyak komponen di dalam yang harus kita gabungkan menjadi satu. Kalau ditetapkan misalnya di kanun langsung, nanti akan bentrok dengan aturan-aturan lain. Ada mekanisme. Nah, mekanisme ini kita harapkan masyarakat bisa melihat misalnya setiap penggunaan ruang di pertanian, bagaimana mekanisme itu terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan itu disesuaikan dengan aturan apa yang boleh dilakukan di dalam kawasan pertanian atau apa yang tidak boleh dilakukan dengan kawasan pertanian. Nah, mekanisme inilah akan nanti dibentuk apakah berdasarkan keputusan menteri terkait dengan pengelolaannya atau keputusan dari gubernur. Nah, silakan nanti teman-teman di lingkungan juga bisa bertukar pikiran terkait dengan bagaimana cara mengelola ini. Nah, kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa di dalam tata ruang itu ada 3 komponen hal penting yang harus kita akui, yang harus kita ketahui gitu kan. Yang pertama terkait dengan perencanaan ruang, yang kedua terkait dengan pemanfaatan ruang, dan yang ketiga terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, di perencanaan ruang kita sudah selesai. Tinggal bagaimana sekarang ruang yang kita rencana itu kita manfaatkan sesuai dengan aturan, sesuai dengan tingkatan kewenangan. Nah, mana yang kewenangan pusat, mana yang kewenangan provinsi, dan mana yang kewenangan kabupaten. Nah, kemudian ada tugas lagi, satu lagi yang harus kita
lakukan, yaitu semua yang kita manfaatkan harus kita kawal sesuai nggak dengan ruang yang ditetapkan. Baik. Misalnya kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ruangnya harus dievaluasi, dilakukan kajian sehingga nanti ruang-ruang yang ada tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang lebih tinggi gitu kan. Iya. Nah kemudian masyarakat juga di sini perannya sangat besar, apakah itu di pemanfaatan ruangnya atau di pengendalian pemanfaatan ruangnya. Baik. Semua komponen yang ada itu harus ikut. Nah, terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang ini lebih kepada penegakan hukum. Kemudian pengaturannya, bagaimana ruang itu bisa diatur sedemikian rupa, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ini harus dibatasi. Sehingga harapan kita terkait dengan tata ruang itu bahwasanya ruang yang kita bagi-bagi sedemikian rupa itu bukan hanya untuk dimanfaatkan selama 20 tahun. Tetapi adalah ruang itu secara kontinu dan secara berkelanjutan. Baik. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk anak cucu kita ke depan. Jadi seperti itu, Mbak. Baik. Dan yang mungkin masyarakat, apalagi khususnya masyarakat pedesaan ini masih bingung ya bagaimana masyarakat ataupun publik mendapatkan gambaran mengenai mana wilayah kelola mukim dan tata ruang untuk Aceh itu sendiri. Mungkin masyarakat nanti kita akan mungkin yang coba. akan mensosialisasi ini siapa? Nah, itu adalah tugas pemerintah. Pemerintah. Jadi pemerintah mempunyai tugas setelah menetapkan tata ruang itu berkewajiban menginformasikan ke masyarakat melalui berbagai macam, apakah media cetak, elektronik dan segala macam. Iya. Itu harus disosialisasikan. Baik. Tanggung jawab pemerintah untuk melakukan itu, termasuk pemerintah itu dalam konteks pemerintah provinsi, nasional dan daerah, kabupaten gitu kan. Jadi nanti akan kita sosialisasikan sesuai dengan tingkatannya. Baik. Jadi tata ruang nasional hanya menginformasikan sampai tingkat di mana. Nah, kemudian nanti ada pemenuhan standar pelayanan minimum. Itu kalau tata ruang kabupaten itu sampai ke desa harus diketahui. Baik. Jadi semua yang terkait dengan ruang itu disampaikan ke masyarakat. Nah, kalau provinsi juga batasannya tidak harus sampai ke desa gitu kan. Jadi yang penting adalah ke depan akan kita lakukan yang namanya sosialisasi. Walaupun sebetulnya acara ini juga salah satu bentuk sosialisasi gitu kan. Walaupun tidak semua komponen masyarakat mengetahui kan begitu. Iya. Mungkin ini Pak Asnawi bisa menambahkan, mungkin ini Pak Asnawi sebagai mungkin melihat sendiri ini masyarakat paham tidak ini tentang tata kelola ruang Aceh sendiri? Yang saya amati di Gampong, sebagian besar masyarakat kita tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena pemerintah belum menjalankan tugas mensosialisasikan ini kepada masyarakat kita di Gampong-Gampong. Oke, mungkin mengenai kanun sendiri nih, minimal mengenai kanun sendiri yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah ini, masyarakat tahu atau bagaimana? Belum tahu. Belum juga. Belum tahu. Iya, padahal ini pembentukannya sudah lama ini ya. Baru 1 tahun. 1 tahun ini ya. Tapi mengenai Baru tadi 1 tahun. yang 20 tahun ini maksudnya yang sudah di nanti kita akan sosialisasikan. Itu sosialisasi dalam bentuk pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi apa-apa saja pemerintah Aceh akan bangun untuk Aceh ini selama 20 tahun itu harus diketahui. Misalnya di dalam membuka keterisoliran, kita pemerintah Aceh membuka itu ada sekian ruas jalan tembus misalnya kan. Kemudian menghubungkan antar daerah terpencil misalnya, itu kita akan membangun yang namanya pelabuhan. Itu di tata ruang untuk 20 tahun sudah dibicarakan. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin masyarakat belum tahu ini ya. Yeah. Mungkin ini harapan dengan 20 tahun ke depan yang sudah direncanakan tata ruang Aceh, harapan apa ini yang paling besar ini nanti? Tata ruang Aceh yang bagaimana nih nanti ini? Harapan kita sebetulnya masyarakat juga harus melihat dan mengawal tata ruang ini sehingga ke depan kalau memang ada yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsi ruangnya, maka itu masyarakat bisa melaporkan ke BKPRD kabupaten ataupun provinsi gitu kan. Jadi sehingga tata ruang ini bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Kemudian kita juga berharap misalnya kepada teman-teman di pemerintahan juga karena ini belum disosialisasikan secara utuh gitu kan. Antar SKPA saja di pemerintah Aceh itu belum tahu ada tata ruang gitu. Ini yang belum kita sosialisasikan karena memang kita masih minta petunjuk Ketua BKPRD untuk bagaimana sistem mensosialisasikan ini gitu. Iya, baik. Nah, mungkin ini menurut
pribadinya Pak Heldo sendiri nih ya, melihat ini kan ditetapkan dari 2013 hingga 2033. Nah ini jangka waktu 20 tahun ini kira-kira cukup tidak? Sebetulnya bukan cukup tidak cukup. Ruang itu kan kita tetapkan itu bukan untuk 20 tahun. Tetapi adalah untuk anak cucu kita ke depan gitu kan. Nah, cuman ada kekeliruan atau itu akan kita perbaiki melalui evaluasi tata ruang. Nah, misalnya tadi ada beberapa kawasan memang yang peruntukannya tidak sesuai. Kan begitu. Nanti akan kita perbaiki sehingga 5 tahun ke depan tata ruang ini bisa kita evaluasi. Nah, kita perbaiki. Sehingga anggapan orang selama ini memang tata ruang itu adalah membagi ruang selama 20 tahun. Untuk 20 tahun gitu kan. Padahal kita membagi ruang itu untuk bisa dimanfaatkan untuk selamanya. Baik. Nah, ini evaluasi nantinya akan dilakukan pada berapa tahun sekali nih? Evaluasi biasanya kalau untuk kanun tata ruang ini memang agak khusus. Jadi dia bisa dilakukan revisi itu 5 tahun pertama. Jadi sekali 5 tahun bisa dilakukan revisi. Atau bisa juga dalam 1 tahun dengan syarat yang pertama yaitu berubahnya sistem pemerintahan. Itu bisa dirubah dalam tahun berikutnya gitu. Kalau memang berubah ya. Kemudian terjadi bencana alam yang sifatnya nasional. Yang seperti misalnya tsunami. Nah, itu bisa dirubah. Kemudian yang ketiga terkait dengan adanya pemekaran wilayah, itu tata ruangnya pasti yang itu harus ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi gitu kan. Jadi seperti itu, Mbak. Iya, oke. Nah ini Pak Jas sendiri nih melihat yang sudah ditetapkan dalam kanun, kemudian juga ternyata juga masyarakat masih belum banyak yang mengetahui. Nah ini tapi dari maksud kami dari KPHAD sendiri apa saja yang terus akan diperjuangkan? Kalau terkait dengan tata ruang hari ini, udah pasti kita akan mencoba membuka ini ya, menyampaikan sebanyak-banyak informasi lah kepada masyarakat umum luas, tapi lebih pola pendekatannya lebih pada case per case ya. Nah, jadi enak belajarnya, enak jadinya ada kasus langsung kan. Nah memang di satu sisi di kita sendiri ini sekarang juga masih berproses nih kan, ada gugatan ke Mahkamah Agung. Nah, terus juga lagi dipersiapkan citizen law suite ya. Nah, itu ada upaya-upaya itu tetap kita lakukan. Nah, itu bicara kanun 19-nya. Nah, berikutnya kita juga akan mencoba mengumpulkan, memperkuat bukti-bukti dugaan ya seperti cerita tadi. Harapan idealnya betul sama seperti cerita Pak Heldo dan mungkin itu semua memang impian kita. Nah, tapi terkadang ketika proses ada jalan yang putus. Jadi kadang-kadang ini ya, pimpinan kan cuma tahu informasi dari bawahan. Benar tidak benarnya ini kan harus kita buktikan. Nah, kemarinnya itu ini yang sulit ketemu. Pembuktiannya. Iya, sulit untuk kita meng-cross check, membuka fakta-fakta itu sulit. Nah, fakta-fakta itu ada di kita dan kalau di wilayah lain sekarang kan sudah mulai terang benderang nih. Mulai gubernur dicokokin ya kan. Nah, ada perusahaan ini Aceh akan seperti itu. Ke depan akan seperti itu. Dan kita akan sodorkan memang bukti-bukti. Nah, terkait dengan masyarakat ada hal yang menarik. Ini diskusi dalam lebih kurang seminggu yang lalu ya. Seperti apa diskusinya ini? Masyarakat di seputaran kawasan Taman Nasional Gunung Loser ramai-ramai menghakimi Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser. Nah, ini menarik seperti kata Pak Heldo tadi. Bicara tata ruang Aceh, itu atas usulan kabupaten. Nah, apakah sampai di kabupatennya menyelesaikan hal-hal yang seperti ini? Jadi contohnya ketika ditetapkan menjadi taman nasional, jauh hari sebelum taman nasional dibuat, ini sudah kampung. Atau kabupaten tidak mau tahu atau bagaimana? Ya, ini yang kadang-kadang jadi isu yang dipolitisir kan. Ya, ini yang kemarin yang lantang kali itu juga anggota DPR di wilayah di sana yang sekarang jadi di DPRA. Nah, apakah dia mengusulkan dulu apa tidak? Nah, kalau dia tidak mengusulkan, ya berarti dia termasuk yang berkontribusi terhadap pembiaran kepastian hukum terhadap kawasan-kawasan itu kan. Nah, jadi selama ini saya lihat perintah undang-undang khususnya Undang-Undang 41 pasal 15 tentang kawasan hutan itu tidak dijalankan dengan baik.
Jadi ketika sebuah izin umpamanya diberikan kepada sebuah perusahaan bentuk wilayahnya peta persegi panjang seperti ini, di petanya ini, nah di lapangannya juga diasumsikan dan mereka tetap ngotot seperti ini. Sementara ketika kita cross check lapangan, di sini ada perkampungan, ada fasilitas publik. Nah seharusnya ini dirubah sehingga ada kepastian hukum. Tidak ada konflik lahan. Merubahnya dari mana dulu ini? Ya makanya seperti saya katakan tadi, ketika sebuah kawasan hutan itu kan ditunjuk dan ditetapkan. Sebelum ditunjuk dan ditetapkan dia bukan kawasan hutan, dia hutan. Nah proses ini harus dilakukan. Ketika pasca penunjukan ada penataan batas. Selesai ditata batas ada pemetaannya. Nah baru yang terakhir pengukuhan. Ini makan waktu yang lama ya? Lama. Nah makanya bicara 941865 ini berproses ini semua. Kecuali yang sudah ditata batas sebelumnya dan tidak mengalami perubahan. Kalau yang mengalami perubahan bisa kita katakan itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebagai sebuah kawasan hutan. Jadi masih ada proses-prosesnya. Iya, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin saya akan meminta beberapa harapan dari Bapak-Bapak yang ada di sini. Mungkin silakan dari Pak Heldo sendiri ini, apa ini harapan besar ke depannya? Harapan kami sebetulnya ke depan kita coba jalankan tata ruang ini dulu. Heldo sendiri dari pemerintahan juga ya? Iya, dari pemerintah akan menjalankan tata ruang ini. Di mana ada muncul problem atau kesalahan, itu akan kita coba untuk evaluasi gitu kan. Sehingga harapan kita sebetulnya adalah sesuai dengan visi dari tata ruang itu terwujudnya masyarakat Aceh yang tangguh, bermartabat, sejahtera dan berkeadilan melalui tata ruang Aceh yang terintegrasi, harmonis dan berkelanjutan. Itu harapan kita sebetulnya. Ya. Oke, itu visi yang sudah tercantum sekali, Iya, jelas ini Mas. jelas. Baik, mungkin sedikit dari Pak Asnawi ini mewakili para mukim di Aceh Besar mungkin? Iya, kita berharap bahwa ada mekanisme, mungkin mekanisme 5 tahunan ya. Dalam mekanisme 5 tahunan ini di mana kita bisa mengevaluasi kanun RT RW, kami dari masyarakat mukim di Aceh, kita berharap bahwa ada pengakuan yang jelas terkait dengan keberadaan wilayah kelola mukim. Seperti saya katakan tadi bahwa pengakuan wilayah kelola mukim ini hanya menyangkut prinsip-prinsip dasar, bukan hal yang mendasar. Seperti rumusan yang sudah kita sepakati, misalnya ada paling kurang adalah satu pasal misalnya yang di sana mendudukan misalnya dalam penataan struktur ruang dan pola ruang Aceh harus menghormati, menghargai dan mengakui keberadaan wilayah kelola mukim sebagai hak asal usul masyarakat ada di Aceh. Hanya satu pasal yang kemudian pasal ini bisa jadi dijabarkan dalam kanun RT RW kabupaten masing-masing atau masing-masing instansi seperti dikatakan oleh Pak Heldo tadi. Karena bagi kami ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, ini merupakan sebuah kebutuhan kepastian hukum terhadap keberadaan wilayah kelola masyarakat yang ada di Aceh, sehingga kanun RT RW Aceh ke depan benar-benar mencerminkan kekhususan Aceh, wajah Aceh yang sebenarnya. Itu harapan kami. Ya, sedikit dari Pak Jas Putra sendiri apa ini? Ya kalau harapan ya semoga ini aja lah tetap diberi kalau bagi saya pribadi ya tetap diberi semangat lah, konsistensi untuk tetap mencoba membuat ya perubahan-perubahan seperti itu tadi. Karena hari ini kita harus mengakui sumber daya alam itu belum dimiliki dan dinikmati oleh rakyat masyarakat sebagai pemilik kedaulatan sebenarnya. Nah, itu yang harus kita coba, apalagi dengan kewenangan Aceh ya, dengan UPA-nya. Nah itu harus. Jadi kadang-kadang kan ada mispersepsi ya, ketika bicara lingkungan seolah-olah orang-orang lingkungan ini tidak boleh memanfaatkan segala macam. Yang nggak ada itu sesat. Ya kan? Semua kawasan hutan boleh dimanfaatkan. Tapi seperti kata Pak Heldo tadi, ada tata cara apa yang bisa diambil, apa yang nggak bisa, itu ada semua. Tinggal ini semua sampai kepada masyarakat ini ya. Iya. Dan terkait dengan mukim contohnya ya. Jadi hari ini contohnya seperti ini. Ketika sebuah kebijakan keluar di tingkat provinsi kah atau negara kah memberi konsesi kepada sebuah pihak ketiga, ini masyarakat nggak pernah ditanya. Setuju apa enggak Pak?
Mudah-mudahan nanti evaluasi ke depan Nah, ini akan yang dilibatkan ini harus. ya. harus Oke, coba dan diperbaiki. demikianlah bincang-bincang kita mengenai wilayah kelola mukim dalam tata ruang Aceh di tahun 2033 dan semoga program ke depan ini dapat memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat tercapai. Akhir kata saya Afleni mau pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.